Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Andi dan teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Di sini kami kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Fitriani Astuti, NIM 071, Ahsanul Ufuah, NIM 194, Anggita Dia Novalinda, NIM 069, Celsia Ayu, NIM 337, dan yang terakhir Fatia Aliandanti, NIM 300. Akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai prediksi kebangkrutan PT Angkasa. Outline yang pertama yaitu profil, kedua isu, ketiga prediksi, keempat alternatif, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, sebelum kita menghitung dan menganalisis mengenai prediksi kebangkrutan PT Angkasa Pura ini, alangkah baiknya kita mengenali dulu profil mengenai PT Angkasa Pura I Tbk ini. PT Angkasa Pura I Tbk merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak di sektor transportasi udara. Berawal dari mimpi Presiden Soekarno yang ingin bandara di Indonesia dapat setara dengan bandara di negara maju. Jadi, PT Angkasa Pura I Tbk ini sudah ada sejak zaman masa Presiden Soekarno memimpin Indonesia. Selanjutnya, visi, misi, dan nilai dari PT Angkasa Pura I Tbk. Memiliki visi menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekedar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramah tamahan khas Indonesia. Nilai yang dijunjung dalam PT Angkasa Pura I ini amanah, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, misi PT Angkasa Pura I Tbk memberikan layanan berskala global dalam standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terbaik. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan, menjadi mitra pemerintah dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreativitas dan inovasi. Memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi harapan stakeholder melalui pengelolaan SDM yang unggul. Kemudian ada anak usaha dari PT Angkasa Pura. Jadi, pendirian anak usaha. Selanjutnya yaitu prediksi masuk ke dalam analisis multivariate. Pertama terdapat rumus yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana x1 yaitu aktiva lancar dikurang hutang lancar per total aktiva, x2 yaitu laba ditahan per total aset, x3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak per total aset, x4 yaitu nilai pasar saham biasa dan preferensi per nilai buku total hutang, dan x5 penjualan per total aset. Selanjutnya yaitu indikasi. Yang pertama, apabila ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Berikutnya yaitu jika ZI lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan yang selanjutnya yaitu jika ZI berada di antara 1,81 sampai 2,99 berarti kondisi perusahaan berada di dalam area ambigu. Berikutnya yaitu akun perhitungan dari 2020 dan 2021 dengan aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, nilai buku total hutang, penjualan, dan hasil akhirnya yaitu ZI
dari tahun 2020 dengan hasil 0,24 dan 2021 0,38550. Berikutnya yaitu perhitungan dari ZI hingga mendapat hasil akhir. Selanjutnya terlihat pada grafik skor, yaitu di mana adanya kenaikan pada tahun 2020 sampai 2021. Berikutnya yaitu analisis. Berdasarkan hasil perhitungan PT Angkasa Pura I, pada tabel dapat diketahui pada tahun 2020 kondisi keuangan perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan sebesar 0,24. Pada tahun 2021 perusahaan mengalami sedikit kenaikan. Selanjutnya, ada beberapa perbaikan, yaitu yang pertama upaya aset reseling, yang kedua intensifikasi penagihan piutang, yang ketiga pengajuan restitusi pajak, dan lain-lain. PT Angkasa Pura I pada tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik dikarenakan tiap tahunnya mengalami penurunan. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X4, yang mana total hutang yang bertambah setiap tahun. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak perusahaan melakukan upaya aset reclaim, intensifikasi penagihan piutang, pengajuan restitusi pajak, efisiensi operasional seperti layanan bandara berbasis trafik, simplifikasi organisasi, penundaan program investasi, serta mendorong anak usaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru. PT Angkasa Pura I pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi yang mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Hingga pada tahun 2021 kondisi tersebut masih sama. Bagi perusahaan, berdasarkan data yang ada, PT Angkasa Pura I harus segera mengambil tindakan dengan melakukan berbagai perbaikan pada kinerja perusahaan. Perbaikan harus dilakukan dari internal perusahaan terlebih dahulu. Dengan kondisi perusahaan yang mengalami potensi kebangkrutan yang besar, maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Perusahaan dapat melakukan reorganisasi atau mengubah struktur organisasi manajemen, melakukan likuiditas, serta melakukan rekonstruksi operasional dan finansial perusahaan. Untuk bagi investor diharapkan untuk memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan kinerja perusahaan yang akan diberikan modal, sehingga tidak mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan saja dalam memberikan keputusan untuk melakukan investasi maupun membeli saham pada PT Angkasa Pura I. Selain itu, investor harus mencermati faktor-faktor lain seperti halnya pada pola pergerakan harga saham pada PT Angkasa Pura I. Kondisi makroekonomi yang meliputi kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.